Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih berjumpa kembali dengan pastinya keadaan yang sehat walafiat. Amin. Teman-teman pasti tahu nih, sekarang saya berada di mana? Benar sekali, di rayon belakang. Di mana rayon belakang ini adalah selalu kita gunakan, diperuntukkan untuk membesarkan, untuk memberikan penghidupan wabil khusus sapi Bali dan Madura. Nah, jadi mungkin sedikit pertanyaan ya dari teman-teman, ada yang masuk by WhatsApp gitu, Mas, sapi Balinya kok jarang di upload, apakah nurin sapi Bali atau tidak? Ya, alhamdulillah Setia Farm sendiri karena sudah berlangganan lama, kita menurunkan sapi Bali tapi jumlah populasinya terbatas, jadi cuma ada sekitaran 30-an ekor untuk saat ini, 30-an ekor, dan kebetulan 30-an ekor tersebut sebagian sudah banyak dipesan gitu. Nah, kali kesempatan ini kita bakal sharing sinau bareng, nanti kita akan mencari perbedaan. Jadi antara sapi Bali, sapi Madura, sapi Pegon, sapi simental, dan semua itu adalah kategori ekonomis. Nah, lebih jelasnya seperti apa bakal kita keluarkan untuk membandingkan, untuk mencari persamaan atau perbedaan dari masing-masing jenis dan masing-masing ras. Seperti itu. Mungkin setelah ini kita keluarkan sapi Bali terlebih dahulu, nanti lanjut sapi Madura. Ikuti terus video kami tetap di channel Setia Farm. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, kesempatan kali ini kita sudah mengeluarkan satu persatu dari masing-masing jenis sapi, dan pastinya dengan ukuran yang hampir setara ya, sama size-nya sama, dan pastinya juga sama-sama ekonomis. Nah, kesempatan kali ini nanti kita bakal bahas keunggulan masing-masing daripada sapi dengan ras tertentu, dari mulai Madura, Bali, Pegon, dan sapi ras pastinya simental limosin, sapi jenis maksudnya. Nah, mungkin langsung saja nih biar teman-teman customer terutama. Jadi dengan adanya video ini nanti kami harapkan para bapak ibu semuanya, customer yang kami hormati, bisa lebih jeli lagi dalam pemilihan hewan kurban yang sesuai dengan apa kata hati gitu. Oke, bismillah, yuk kita mulai dari yang paling ujung. Baik teman-teman semua, sekarang kita mulai dari sapi yang pastinya sangat ramah sekali dan sangat diminati banyak sekali, terutama untuk DKM, masjid dan perumahan mungkin ya. Di sini ada sapi jenis ras Madura. Sapi ras Madura ini sendiri yang pertama kita bahas adalah umur. Umurnya berapa? Kurang lebih berkisar antara 3 tahun, mungkin lebih gitu aja ya. Jadi sudah boel 3 pasang. Artinya sudah mencukupi untuk kurban, karena syarat kurban sendiri adalah di atas berapa? Di atas 2 tahun gitu aja. Jadi sapi Madura ini sudah berumur di atas 3 tahun, dan kondisi saat ini bobotnya berapa? 300 kilo. Pada intinya karena masuk kategori ekonomis, yang kita cari adalah bobotnya pastinya. Dan kalau cuma bobot saja tidak diimbangi dengan umur, nanti tidak menjadi syarat sah untuk kurban. Artinya benar bobotnya ringan 300 kilo, tapi umurnya juga harus mencukupi, yaitu di atas 2 tahun. Kebetulan sapi Madura ini umurnya sudah 3,5 tahun, bobotnya juga 300 kilo, dan pastinya harganya ekonomis lah teman-teman semua. Di rate antara harga 20 jutaan, ada yang lebih, ada yang kurang. Sekarang kita bahas kelebihan daripada sapi Madura itu sendiri. Yang pertama, untuk fisiknya kuat banget. Kenapa saya bilang kuat? Karena sapi ini memang pada dasarnya di Madura sana dipergunakan untuk bisa untuk karap, bisa untuk bekerja, bacak, dan lain sebagainya.
Pokoknya intinya ini sapi kuat dan lebih kebal, lebih tahan terhadap penyakit-penyakit yang sifatnya di situ memberikan sapi kurang nyaman. Mungkin penyakit seperti penyakit demam, penyakit semuanya lah. Insya Allah sapi Madura ini menjadi ras yang menurut saya lebih kuat. Lalu bentuknya juga proporsional. Teman-teman bisa lihat sendiri, jogroknya tinggi dan pasti persentase karkas yang dihasilkan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena umurnya sudah mencukupi teman-teman 3 tahun. Artinya kalau sudah 3 tahun ya sudah mapan lah dagingnya. Nanti tinggal kita pemilihan sapi yang gemuk itu ya. Jadi ada catatan, kalau sapi gemuk itu karkasnya bagus enggak? Mohon maaf, dagingnya banyak enggak? Dilihat dari umurnya. Kalau umurnya 1 tahun ya bagus sih, tapi ya masa 1 tahun dagingnya nanti terlalu banyak lemak gitu ya. Jadi terlalu banyak lemak ketika umurnya masih 1 tahun, karena itu masih baby banget lah. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke sapi Bali. Kalau tadi kita bahas sapi Madura, mungkin apa perbedaan daripada sapi Bali dan Madura sendiri? Yang pasti jenisnya berbeda, warnanya berbeda, dan keunggulannya, keistimewaannya juga berbeda. Ngomong-ngomong sapi Bali, kembali lagi kayak sapi Madura tadi, yang perlu kita bahas, kita omongkan pertama kali adalah umur. Umur berapa sapi Bali segini? Umurnya sudah lebih dari 3 tahun. Kenapa saya bisa menyebutkan sudah lebih dari 3 tahun? Karena dilihat dari giginya sudah pokoknya lebih dari 3 pasang. Untuk sapi Bali di sini umur 3 tahun lebih dan bobot kurang lebih di atas 300 kilo. Kok kurang lebih di atas 300 kilo? Ya 300 kilo aja gitu ya. Jadi sama halnya dengan sapi Madura, dengan umur 3 tahun bobotnya 300 kilo juga. Sapi Bali luar biasa adaptasinya, tiada tanding. Jadi ketika hadir di kandang, ketika langsung datang di kandang, itu memang kita istirahatkan dulu ya. Kita belum mengizinkan sapi ini untuk makan. Biar istirahat dulu, biar otot-ototnya lemes dulu, karena perjalanan biasanya diterapkan 2 hari lah. Itu ketika dikasih makan sebenarnya langsung mau makan. Nah, kebiasaan seperti ini, pola seperti ini tidak dimiliki oleh sapi-sapi yang lain teman-teman. Jadi cuma luar biasa lah. Apapun dia makan dan adaptasi luar biasa, terus kekebalan tubuhnya atau resiko terkena penyakitnya juga minim. Kuat lah pokoknya. Terus ngomong-ngomong daging juga katanya, kalau saya sih nggak percaya, dagingnya enak. Jadi bukannya saya mau merendahkan atau mengunggulkan sapi satu dengan yang lain, enggak. Kalau masalah daging yang enak, pribadi saya menyebutkan bahwasanya tergantung yang masak teman-teman. Tapi kalau tekstur, nah itu tidak bisa dibohongi. Khusus untuk Bali dan Madura memang teksturnya berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ini tidak semua ya, juga kebanyakan di sana sapi Bali dan Madura kan tidak kayak di lingkungan kita ya, dikasih makan di dalam kandang gitu. Kalau Bali sama Madura, melihat saya ketika saya belanja di sana, itu dingon teman-teman. Dingon itu gimana ya? Semi diliarkan. Jadi kalau siang itu dibawa ke ladang makan rumput gitu, kalau sore bawa pulang lagi. Nah artinya ya pastinya berbeda lah. Ibarat kata kita menyebutnya kayak tidak menyamakan ya, sorry teman-teman, kayak ayam kampung sama ayam potong. Nah kalau saya menjawab enakan ayam kampung, nggak gitu juga, karena tidak semua orang juga mau ayam kampung. Kalau saya menyebutkan ayam potong lebih enak, nggak juga, karena tidak semua orang juga mau ayam potong. Nah kita kembali lagi ke selera kita kembali lagi ke keunggulan dari masing-masing, opsi kita, pilihan kita kemana, dan semuanya punya keunggulan masing-masing. Dan khusus sapi Bali dan Madura ini memang teksturnya lebih apa ya, kalau menurut saya lebih merah, dagingnya lebih merah dan sedikit lebih kasar, seratnya tinggi gitu aja, seratnya tinggi. Dan untuk masalah rasa enak atau tidak tergantung bapak ibu sing masak. Mohon maaf, ibu sing masak, nek bapak biasanya hanya makan. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke sapi yang ketiga. Di sini ada jenis sapi lokal. Sapi lokal itu banyak banget ya teman-teman. Ada sapi peranakan Ongol, Brahman, Jawa, ada sapi kayak gini juga. Ini kalau kita menyebutnya sapi pegon lah enaknya lah. Lokal pegon. Nah, pegon itu sendiri adalah sapi crossing, sapi kawin silangan antara sapi limosin bisa, sapi simental bisa dengan sapi Jawa.
dengan sapi lokal. Yang perlu dibahas di sini adalah ekonomisnya, karena kita bicara ekonomis ya. Ini juga masuk kategori ekonomis karena ya menurut kami untuk sapi dengan rate harga di bawah 25 juta di lingkungan kami ya teman-teman, Purworejo dan sekitarnya itu masuk kategori ekonomis. Nah, di sini ada jenis sapi pegon dan umurnya sudah mencukupi, yaitu 2 tahun lebih. Kalau kita tadi bicara sapi Madura dan Bali 3 tahun lebih, ini umurnya baru 2 tahun lebih dikit, poilnya baru 1. Bobotnya udah 474 kilo. Nah, nggak nyangka atau nggak ngira. Jadi monggo disimak sebentar nih untuk khususnya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya memang berbeda antara sapi ras Bali dan Madura. Semuanya mempunyai keunggulan masing-masing. Ini umurnya 2 tahun, bobotnya sudah mendekati di angka 500. Itu umurnya 3 tahun tapi bobotnya masih 300. Loh, kenapa gitu? Karena setiap sapi, jenis sapi dan bangsa sapi itu mempunyai pertumbuhan yang berbeda. Keistimewaan sapi pegon itu sendiri pasti hampir sama dengan sapi Bali dan Madura. Apa itu? Punya imun yang lebih kuat, punya kekebalan yang lebih hebat, terutama untuk mungkin penyakit-penyakit yang sifatnya ringan ya, seperti demam, seperti masuk angin, seperti pokoknya penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya itu ringan, flu dan lain sebagainya gitu. Ini lebih kebal teman-teman semua, lebih kebal dan lebih kuat. Nah teman-teman, yang terakhir yang ditunggu-tunggu, kenapa kok saya buat terakhir sapi simental atau sapi limosin ini, dan kenapa harus ada sapi simental sih? Untuk menjawab banyaknya pertanyaan, wabil khusus ini Sohibul Kurban, Bapak Ibu yang seneng banget melihat sapi-sapi merah simental limosin gitu ya. Kebanyakan dari teman-teman semua pastinya yang melihat video ini, mungkin Bapak Ibu semua yang kami hormati, itu selalu meminta, Mas, aku kepengennya sapi sing simental, sing ganteng, tapi sing ekonomis, sing regane 20 juta. Ada nggak Mas gitu? Ada, kami menyediakan, tapi ya jangan menuntut untuk dikurbankan. Loh kenapa gitu? Kenapa nggak boleh dikurbankan gitu? Oke, saya bercerita. Di sini ada sapi simental atau sapi limosin dengan bobot 460 kilo dengan harga pastinya sudah di atas 20 juta. Mendekati 25 gitu, dan umurnya masih 1 tahun lebih sedikit, belum poil. Nah, ketika kita berbicara ke ekonomis, sudah tidak memikirkan yang namanya bobot, karena namanya ekonomis pasti bobotnya ringan-ringan, di situ di angka 300 sampai 400, sampai 500 kilo. Nah, sapi simental, sapi limosin ini sebagai sampel di kandang, bahwasanya ketika ada customer yang hadir yang mau mencari sapi limosin atau sapi simental, saya kasih sapi ini. Tapi ya itu tadi, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan wujud yang sah karena pasti belum poil. Nah, artinya kita bicaranya luas saja bahwa sapi simental limosin layak dikurbankan dengan umur 2,5 tahun, pastinya bobotnya di atas 500 kilo atau budgetnya kurang lebih 30 jutaan. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, di konten kali ini kita bicara banyak banget tentang sapi ekonomis ya. Harapan kami dan teman-teman semua, semoga dengan adanya video ini dapat membantu, khususnya bagi Bapak Ibu semuanya yang insya Allah di tahun ini akan berkurban sapi ya. Pada intinya semua sapi itu mempunyai keunggulan, keistimewaan masing-masing, dan keistimewaan keunggulan itu tidak dimiliki dengan sapi-sapi yang lain. Karakternya berbeda, terus polanya, cara dia hidup berbeda, untuk kualitasnya pasti berbeda juga. Yang intinya gimana kita mau menerima dari sapi ini, atau apa yang kita inginkan, kita cari nih kiranya apa sih yang pas dengan keinginan saya, apakah pegon, apakah simental limosin, apakah Bali, apakah Madura, itu pasti ada jawabannya nanti. Oke, terima kasih. Banyak kurangnya dalam tutur kata atau sampaian saya tadi yang mungkin nyeleneh di dalam video ini, mohon dimaafkan, karena
sejatinya saya juga masih belajar gitu ya. Yang jelas ini adalah pengalaman kami yang ada di kandang, ini adalah praktek atau apa yang kami kerjakan di dalam kandang. Jadi pasti mempunyai perbedaan dengan farm-farm yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman juga yang punya farm gitu ya. Wallahu minkum. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.